Kembali lagi dengan skill bahasa, kita akan bahas TOEFL Structure part 14, part 14 teman-teman. Number 96 till 100. Nah, nomor 96 sampai 100. Ada 5 nomor yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sudah siap semuanya? Oh, kita mulai sekarang. Oke, number 96. Nah, teman-teman jawab 20 detik ya, selama 20 detik. Dimulai dari sekarang. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Nah, kira-kira kenapa jawabannya bravo? Oke, mari kita bahas bersama teman-teman. Ini sebenarnya cukup mudah teman-teman ya. Kalau kita lihat dari komanya, nah langsung tembak komanya saja. Berarti besar kemungkinan di belakang itu ada subject verb, di depan ada conjunction subject verb. Nah itu anggapan kita ya. Tapi ternyata setelah koma kan PP teman-teman. Nah sampai belakang ternyata PP ya, ini ya, prepositional phrase. Maka berarti kalimat intinya di depan. Nah, kita cari saja. Yang ada di sini ternyata kan hanya noun of noun ya. Setelah yang ditanyakan ada noun of noun. Nah, ini berarti rangkaian noun. Noun itu bisa jadi objek atau dia adalah dia bisa jadi complement. Nah, dan setelahnya ada PP lagi. Jadi ada noun of noun atau bisa jadi objek, bisa jadi dia adalah complement, lengkap. Nah, seperti itu. Berarti belum ada subjek, belum ada verb. Kita nyari subjek verb, teman-teman. Ya, polanya karena nggak ada kaitannya sama sekali dengan yang lain, berarti kita pakai pola kalimat sederhana yaitu subjek verb. Nah, tergantung. Tadi kan ada noun di sini. Noun di sini bisa objek, bisa complement. Kalau complement berarti kita cari yang to be. Kalau di sini objek berarti selain to be biasanya. Nah, gitu ya. Oke, kita masuk ke opsinya. Alpha, white. Ini hanya adjektif, teman-teman. Adjektif saja. Berarti kan hanya bagian dari subjeknya saja ya, makanya salah jawaban alpha. Kalau Charlie itu ada verb ya, ada there, ini adverb. Nah, sedangkan di sini nonnya non tunggal. Non tunggal itu harus ada. Kalau nonnya tunggal, teman-teman, non singular, kebanyakan di TOEFL itu harus ada an atau the di depannya. Terus adjektif yang lainnya ya nanti dimasukkan. Nah, seperti itu ya. Kalau delta, nah ini makanya salah teman-teman ya. Kalau delta ini hanya adjektif saja. Nah, many itu diikuti jamak teman-teman. Tapi verity di sini itu tunggal. Nah, makanya di sini salah. Ya nanti juga pun nggak ada subject verb. Makanya yang benar bravo teman-teman. Nah, di sini ada pola inversi teman-teman. Subjeknya di belakang ya. Subjeknya adalah a wide variety of flower. Nah, ini adverb di depannya. Jadi boleh pakai kalau ada there itu dibalik sebenarnya ya. There, contohnya gini. There is a book. Nah, di itu ada buku. Nah, kalau jamak there, jumlahnya bukunya 2 books. Nah, apakah tetap is? Enggak teman-teman, are. Karena apa? Karena verbnya ini kan berpengaruh ke belakang ya, bukan ke there-nya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya di sini pola inversi. There di sini tetap adverb ya. Nah, verbnya was di sini yang kita gunakan. Oke, easy teman-teman. Next, number 97. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman. Nah, kira-kira kenapa kok delta? Oke, kita bedah bersama ya, teman-teman. Langsung kita cari verbnya, yaitu verbnya ada are. Nah, adakah conjunction? Enggak ada. Berarti di sini isinya
hanya subjek, verb, dan complement atau objek ya. Ternyata di sini kan anggap saja di sini complementnya. Nah, mudah-mudah gini ya, terdiri dari noun dan pp ya. Nah, di sini ternyata the wedge itu noun, terus ada dartboard itu noun juga. Nah, noun dan noun di depan itu harus dipisahkan oleh penghubung, teman-teman. Bisa conjunction ya, penghubung itu bisa conjunction, bisa preposition. Nah, kalau preposition ini nanti kan menunjukkan tempatnya ya, teman-teman. Contoh mudahnya gini, a book and a pen. Nah, a book and a pen, nah ini sama-sama ya, are bla bla. Nah, kalau semuanya gini, ini sama-sama jadi subjek nanti satunya. Kalau seumpamanya saya ganti a book on the table is. Nah, kenapa is? Karena ini bukan yang kita bicarakan, itu hanya bukunya. Bukunya terletak di mana? Di atas meja. Jadi benda yang kita bicarakan bukan si buku dan meja, melainkan hanya bukunya saja. Nah, si meja itu hanya menunjukkan tempat dari si buku. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Ini jadi harus ada pemisahnya, intinya ya. Kalau yang and di sini kan conjunction, on di sini preposition. Nah, kalau teman-teman masukkan subjek verb lagi, soalnya gini ya. Di sini ada they nih, a book and they. Nah, semuanya gitu ya. Atau my friend and they, I and they. Nah, itu harus ada penghubungnya. Nah, sedangkan di sini nggak ada ya, teman-teman. Nggak ada, onnya di sini kan menghubungkan di sini lah. They-nya di sini ngapain? Jadi ada double nanti subjeknya, ada the wedge dan they. Nah, di subjek terus verb lagi, nggak ada conjunction, terus pp nanti. Nah, makanya salah, nggak ada conjunction, subjeknya double. Kalau yang Bravo verbnya double ya kan, ada are, nggak ada conjunction, makanya salah. Begitu pula yang Charlie, ada verbnya double, subjeknya double, nggak ada conjunction, makanya juga salah. Nah, paling tepat pakai delta. Nah, pakai delta seperti yang ini ya, a book on the table. Nanti jatuhnya kan the witch on a dartboard are, gitu ya. Easy guys. Next, number 98, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha, teman-teman. Nah, benar nggak semuanya? Oke, kenapa alpha kira-kira? Kita bahas bersama. Ada verb, ada producing, tapi di sini verb palsu jatuhnya ya, karena verb ing harus ada be plus verb ing itu baru jadi verb asli ya, verb asli jadi verb asli. Tapi kalau verb ing saja dia palsu. Ingat-ingat kembali ya, kalau verb ing saja verb palsu, verb 3 saja verb palsu, 2 plus verb 1 itu kebanyakan jadi verb palsu juga ya. Nah, kalau verb asli ada verb 1, verb 2, terus ada have. Kalau have verb 3, be verb 3. Nah, ini ya, apalagi verb SIS. Nah, ini ya, modal plus verb 1. Nah, ini verb asli semua. Ini yang verb palsu 3. Di atas verb ing saja. Nah, kalau mau jadikan verb asli berarti harus munculkan be. Oke. Nah, kita analisa dulu. Ini verbnya ketemu nih. Kita mau jadikan verb palsu atau verb asli? Kita analisa ke belakang dulu. Many new movies, ini noun phrase. For release itu pp. After ini bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. The new season begins. The new season. Oh, the new season ini subjeknya, begins verbnya. Oh, berarti ini conjunction subjek verb. Oh, berarti yang di depan harus subjek verb ya kan? Karena hanya terdiri verb palsu, noun dan pp. Berarti
Bisa jadi producing kita jadikan verb asli, kita cari is. Nah yang ada isnya kita cari be, yang ada be-nya itu alpha dan delta. Nah ini ya, kalau kita masukkan Bravo nanti jatuhnya kan dia subjek, his company-nya ini ya, his company's subjek, tiba-tiba producing. Nah nanti verb aslinya nggak ada, makanya di sini salah ya teman-teman. Kita butuh verb asli yang dijadikan dari kalimat ya. Kalau ini nanti jadi verb palsu. Verb palsu tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Ini bisa ya. Ini gini wes menjadi kalimat. Nah, jadi kalimat. Kalau verb palsu tidak ya, tidak menjadi kalimat teman-teman. Jadi beda tadi. Nah, terus berarti Bravo kan salah ya, subjek verb palsu. Charlie pun salah, ini subjek saja, ya kan? Kalau delta, kenapa kok salah? Kok kita milih alpha? Kenapa? Karena ada conjunction, terus ada subjek, ada verb. Padahal sudah ada conjunction after, nah dan subjek verbnya. Kalau ada satu conjunction sama dengan satu conjunction itu sama dengan dua kalimat. Nah, kalau teman-teman nambahkan satu conjunction lagi, berarti harus ada 3 kalimat, nambah satu kalimat lagi. Nah, makanya delta salah, gitu ya. Oke, next, number 99. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Jawabannya adalah alpha. Nah, kenapa alpha? Ini adalah rangkaian noun, teman-teman. Ya, noun phrase. Kita cari verbnya dulu, kira-kira yang mana. Oke. Kita analisa saja. Nah, setelah koma ada subjek 24, ini bisa jadi noun ya teman-teman. Terus ada verb, terus conjunction, ternyata di sini ada verb lagi, ya kan? Berarti ini subjeknya. Nah, subjek verbnya udah lengkap di depan. Nah, kalau teman-teman mau muncul di depan koma, berarti mau menjadikan kalimat, berarti harus ada conjunction subjek verb koma subjek verb. Nah, kalau ada yang di atas kan ada conjunctionnya lagi ya, conjunction subjek verb. Nah, gitu. Kalau nggak ada conjunction berarti ya dia adalah apositif. Apositif itu bisa noun phrase, bisa yang lain juga, biasanya gerund phrase dan lain sebagainya, koma. Terus ada subjek verb. Nah, kalau memunculkan subjek verb harus ada conjunction. Kalau ada conjunction harus subjek verb, gitu ya. Nah, kalau Bravo di sini jatuhnya kan seperti yang tadi ya, ini kalau ada there berarti dibalik. Nah, ini berarti subjeknya di sini. Ada subjek, ada verb, ada conjunction nggak ada. Ya teman-teman, that ini miliknya yang di sini. Jadi sebenarnya di sini malah subjek verbnya ada lagi ya setelahnya. Ini conjunction, Lily Derson ini subjek, wrote itu verbnya. Berarti polanya kan ada conjunction subjek verb. Nah, yang di sini ada PP mungkin atau noun phrase. Nah, bisa jadi ya. Di sini masih termasuk apositif. Ya. Nah, kalau Charlie, oh ya, makanya Bravo salah ya teman-teman. Kalau Charlie nambah conjunction, terus ada noun. Nah, nggak ada subjeknya, nggak ada verbnya. Noun di sini kan bisa jadi subjeknya, nggak ada verbnya, makanya Charlie salah. Kalau yang delta ini noun saja,
Ini sebenarnya bisa jadi benar ya teman-teman, hanya saja karena di sini ternyata non phrase-nya kurang lengkap ya teman-teman, kurang jelas. Di sini sebenarnya secara maksud harus memunculkan makna dari, jadi off-nya di sini ya. Jadi harus jeli teman-teman. Biasanya mengecoh. Memang kayaknya Charlie Delta itu sudah benar karena nanti jatuhnya kan ke sini. Positif yang berbentuk non phrase. Tapi biasanya mengecoh teman-teman. Nah, ini sebenarnya dua-duanya bisa benar. Cuma dari maknanya nanti ya. Maknanya nanti kan dari 1800 puisi, nah 24 diberikan judul dan 7 dipublish. Nah, kan mudahnya gitu. Bukan 1800 tiba-tiba yang ditulis, bukan gitu, tapi dari, ya kan. Nah, makanya alpha yang lebih tepat. Gitu ya. Ini sebenarnya secara struktur delta juga benar. Tapi secara makna alpha lebih tepat. Oke, clear? Next. Number 100. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta teman-teman. Nah, kira-kira kenapa delta? Mari kita bedah bersama. Since itu bisa conjunction, bisa preposition. Nah, since ternyata di sini ada was needed, ini verbnya ya, be verb 3, berarti di sini conjunction. Kan intermediate change itu subjeknya. Ini PP sudah ya, ini PP. Oke, koma. Nah, berarti di belakang ada subjek verb lagi. Ternyata by the governor to curtail railway expenditure, di sini PP teman-teman. Berarti kita butuh subjek verb di depan. Karena conjunctionnya satu sudahan muncul, berarti kita tidak butuh conjunction. Maka alpha pasti salah karena nambah conjunction, nggak nambah, harus nambahnya 2 subjek verb. Dia nambahnya hanya 1 subjek verbnya ini. Jadi totalnya kan ada 2 saja subjek verbnya, di atas 1, di bawah 1. Harusnya ada 3 ya, karena sudah ada 2 conjunction, since dan so nanti. Oke. Kalau bravo hanya nambah verb padahal kita butuh subjek juga. Nah, makanya salah bravo. Kalau delta because of, ini PP. Terus ada noun padahal kita butuhnya subjek plus verb. Makanya Charlie salah, PP selamanya tidak bisa jadi subjek. Oke. Nah, delta yang paling benar ada subjek it dan was propose itu verb. Oke, clear teman-teman? It's easy I think. Oke, thank you for watching.